3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Tauhil Karim, Redi Manata, Victoria Titian Hia, dan saya Muhammad S. Hakim. Pertama, kelompok 2 akan menjelaskan tentang aljabar linear, tentang pembahasan vektor. Pertama-tama, ada ya, perkenalkan nama saya Muhammad S. Hakim dan teman saya, Bang Randy, silakan. Perkenalkan, nama saya Redi Manata dan ada teman saya Bang Karim. Silakan Bang Karim. Victoria, silakan perkenalan. Ya, nama saya Victoria Titiania dan akan dilanjutkan sama Aziz Al-Hakim. Persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang vektor. Apa sih vektor? Vektor adalah merupakan kajian aljabar yang biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan fisika seperti gerak, gaya, dan sebagainya. Vektor yang akan dibahas di sini adalah vektor sebagai kajian aljabar. Secara geometri, vektor adalah ruas garis berarah. Karena vektor merupakan ruas garis, maka vektor memiliki ukuran panjang, dan karena vektor memiliki arah, maka vektor memiliki sudut terhadap sumbu X positif. Sebuah vektor bisa dinyatakan dalam bentuk geometri yang digambarkan sebagai sebuah ruas garis dengan arah tertentu, di mana salah satunya merupakan pangkal dan satunya lagi merupakan ujung. Vektor juga dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Mari kita simak pembahasan mengenai vektor berikut ini. Aljabar vektor. Aljabar vektor adalah operasi pada dua atau lebih dari vektor yang meliputi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi vektor dapat dilakukan melalui komponen-komponen skalar. 1. Kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang serta arahnya sama. Bisa dilihat dari gambar di samping. A sama dengan B. A sama dengan B. Jika A sama dengan B dan arah A sama dengan arah B. Jadi arahnya itu sama ke samping semua. Kemudian 2 ada vektor negatif. Vektor A negatif mempunyai ukuran sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Jika vektor A sama dengan min B, maka A sama dengan min B. A arahnya ke atas, ke samping, sedangkan B arahnya ke bawah, ke samping juga. Vektor negatif sering disebut sebagai vektor inverse. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Randy, silahkan. Oke, terima kasih Bang Ajis. Di sini saya akan menjelaskan perkalian vektor dengan skalar. Oke, di sini ada gambar vektor U dan KU. Jika K bilangan real yang positif, maka vektor KU adalah vektor yang panjangnya K min U dan mempunyai arah yang sama dengan vektor U. Sedangkan min KU adalah vektor yang panjangnya tetap berlawan arah dengan U. Kemudian ada penjumlahan vektor. Di sini ada vektor segitiga. Penjumlahan vektor segitiga mempunyai aturan segitiga. Perhatikan gambar di samping. Jika arah A dan arah AB dan BC mewakili A dan B, maka AC dikatakan penjumlahan vektor A plus B. Aturan jejer genjang. Di sini ada vektor jejer genjang. AB dan DC mewakili vektor A, BC dan AD mewakili vektor B. Maka AC sama dengan A plus B atau AC B plus A.
Kemudian di sini ada perkalian vektor. Perkalian konstanta dengan vektor, misal K adalah konstanta dan V sama dengan V1 dan V2, maka berlaku perkalian konstanta dengan berikut ini. K V sama dengan KV1 KV2. Perkalian skalar dua vektor. Misal, vektor U sama dengan U1I U2J plus, U1I plus U2J plus U3K, dan V sama dengan V1I plus V2J plus V3K. Jadi U kali V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3, atau vektor U kali vektor V sama dengan determinan U kali V cos 0. 0 sama dengan sudut antara kedua vektor. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Karim. Silakan Bang Karim. Oke, siap. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, proyek vektor. Maaf. Di sini proyek vektor untuk dua vektor yang tidak berimpit, salah satu vektor bisa diproyeksikan ke vektor yang lainnya. Terdapat dua masalah yang terdapat pada proyeksi vektor, yaitu panjang proyeksi, proyeksi skalar, dan vektor hasil proyeksi. Proyeksi ortogonal berikut ini adalah rumus untuk mencari keduanya. Di sini ada proyeksi skalar, panjang vektor proyeksi. Misalkan A dan B adalah vektor dan C adalah proyeksi. Vektor A pada vektor B, panjang vektor C dapat ditentukan dengan rumus berikut. C sama dengan A titik B per B. Proyeksi ortogonal vektor proyeksi, misalkan A dan B adalah vektor dan C adalah proyeksi vektor. A pada B vektor C dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jadi C sama dengan A titik B per B 2 pangkat 2 sama dengan B. Oke, di sini lanjut lagi untuk titik-titik yang koliner dan perbandingan vektor. 3 buah titik dikatakan koliner jika sebarangan dua vektor dari 3 buah titik tersebut saling berkelipatan. Misalkan A, P dan B koliner. Maka titik P akan membagi ruas garis AB dengan suatu perbandingan. Jika titik A dan titik B diketahui, titik P dapat diperoleh dengan rumus perbandingan vektor berikut ini. Jika A, P, dan B koliner segaris dan diketahui perbandingan berikut. AP bagi PB sama dengan M bagi N. Maka berlaku hubungan berikut ini. P sama dengan MB sama dengan NA per M sama dengan N. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Victoria. Mbak Victoria. Ya, baik. Saya akan melanjutkan ini di bagian komponen vektor. Jadi vektor dibentuk dari 2 titik, di mana 1 titik sebagai pangkal dan 1 titik lainnya sebagai ujung. Vektor yang berpangkal di titik A atau A1, A2, dan berujung di titik B atau B1, B2 memiliki komponen sebagai berikut. AB sama dengan B pangkat 1 dikurang A1, B2
pangkat dikurang A2. Jika suatu vektor berpangkal di titik pusat O dikali O dan berujung di titik A1, A2, maka vektor tersebut cukup dituliskan dalam satu huruf sesuai huruf titiknya dan tulis huruf kecilnya. Vektor yang berpangkal di titik O dan berujung di suatu titik disebut vektor posisi vektor OA. Dapat dituliskan sebagai berikut. OA sama dengan A dikali A1 dikurang 0, negatif dikurang 0, A2 dikurang 0 sama dengan A pangkat 1, A pangkat 2. Perhatikan bahwa komponen vektor A sama dengan komponen titik A. Ini di bagian panjang vektor, seperti dijelaskan di awal, vektor adalah ruas garis. Oleh karena itu, sebuah vektor memiliki ukuran panjang. Panjang vektor dinotasikan dengan nama vektor tersebut, diapit oleh tanda titik-titik dan didefinisikan sebagai akar pangkat 2 dari jumlah kuadrat masing-masing komponennya. Panjang dari sebuah vektor yang diperoleh dari komponen-komponen adalah sebagai berikut. V sama dengan V1, V2, V1 sama dengan akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2. V sama dengan V1, V2, V3, sampai V sama dengan akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah V3 pangkat 2. Jadi vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan, didefinisikan sebagai vektor sebagai dengan panjangnya. Vektor suatu dari vektor dinotasikan dengan V. Jika V sama dengan V1I ditambah V2J, maka vektor satuannya adalah sebagai berikut. V sama dengan V1I ditambah V2J per akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2. Ini di bagian penjumlahan atau pengurangan vektor dan resultannya. Jadi penjumlahan atau pengurangan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan atau pengurangan komponen-komponen vektor yang sesuai sehingga diperoleh vektor baru hasil penjumlahan atau pengukuran vektor-vektor sebelumnya. Panjang vektor hasil penjumlahan atau pengukuran vektor-vektor dinamakan resultan. Penjumlahan atau pengukuran vektor ini dapat dilihat, ini contohnya, jika U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V pangkat 1 dan V pangkat 2, maka U kurang lebih U sama dengan U1 kurang lebih V1 U pangkat 2 kurang lebih V2. Resultan vektor U kurang lebih dengan akar U kali U pangkat 2 ditambah V pangkat 2 kurang lebih 2. U kali U cos O. O sudut antara kedua vektor. Oke, terima kasih penjelasannya oleh Mbak Victoria.
Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.